Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jalan di Pagadih, Kabupaten Agam, rusak parah mengancam keselamatan. Kerusakan ini telah berlangsung lama. Berseloroh dan menakut-nakuti warga menjadi pocong, 8 remaja di Padang akhirnya berurusan dengan polisi. Kejaksaan Negeri Padang buka posko pelayanan permohonan surat catatan pidana. Jalan provinsi penghubung antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten 50 kota rusak parah. Jalan yang berada di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuah tersebut rusak sepanjang 6 km dan mengancam keselamatan penggunanya. Jalan ini rusak parah dan berlubang. Warga dan pengendara harus waspada saat melintasi kawasan itu karena akan mengancam keselamatan mereka. Menurut warga, jalan yang rusak ini belum pernah diperbaiki. Kondisi ini menyulitkan warga, terutama bagi mereka yang akan melakukan aktivitas maupun berobat ke puskesmas. Tidak hanya itu, di nagari tersebut juga tidak ada sinyal komunikasi, sehingga warga hanya menggunakan jasa internet dengan tarif per jam. Memang kalau tersentuh apa-apa oleh bang gitu. Dan untuk komunikasi juga sulit kan ya? Kalau komunikasi, alhamdulillah alun ado aja oleh bang. Alun bisa lah. Masalahnya alun ado telekomunikasi yang bisa dimanfaatkan di DSM nih bisa, nelpon bisa bang. Cuman memakai alternatif yang ado sih ini bang. Wifi ID ado pihak swasta yang mengembangkan usaha. Oh itu bayar per jam ya? Dibayar per jam gitu. Bupati Agam telah berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat mengajukan perbaikan jalan. Namun, belum ada realisasinya. Akibat jalan rusak, warga terpaksa menyewa kendaraan dengan harga sewa transportasi yang tinggi. Apalagi pusat pemerintahan Kecamatan Palupuah berjarak 18 km dari lokasi ini. Itu provinsi punya tanggung jawab, malah sampaikan ke provinsi. Jadi kita tetap mendesak provinsi untuk perbaikan jalan itu Pak? Kita nggak ada kata-kata mendesak, tapi kita mengusulkan kepada provinsi, tolong disegerakan jalan dari Palupuah sampai Pagadih, Paselawe sampai Pagadih, dan jalan dari Padang 2 sampai Mengopoh. Karena itu tanggung jawab provinsi, bukan tanggung jawab Pemda Agam. Jalan lintas yang rusak ini, konon kabarnya merupakan jalan perjuangan yang digunakan pada saat peristiwa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jalan ini dulunya dilalui Mr. Syafruddin Prawira Negara dan rombongan menuju Koto Tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Satu persatu rumah warga di Pasir Baru, Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman lenyap di bawah ombak laut. Rumah permanen yang dulu utuh, kini tinggal setengahnya. Seperti yang terlihat Senin petang. Selama 2 tahun terakhir, abrasi telah menenggelamkan belasan rumah di daerah ini. Puluhan warga kehilangan tempat tinggal. Berbagai upaya dilakukan agar abrasi tidak terus meluas. Salah satunya memasang benteng pasir. Namun hal itu sia-sia karena tak mampu menahan ganasnya ombak. Pejabat pemerintahan hingga anggota DPR RI telah berulang kali meninjau lokasi ini untuk diusulkan diperbaiki. Namun hingga kini kondisinya masih sama. Warga masih ketakutan dan terancam rumah mereka digulung ombak. Inilah nampak seperti di belakang kita ini. Kalau dulunya sebelumnya? Kalau dulunya cuma sebatas ini, batas sumur. Kerannya udah sampai dapur udah habis.
Ya. Jadi itulah sudah berulang kali lah pemerintah untuk tinjau ke tinjau. Iya. Nah, hasilnya nggak ada juga kan. Anggota DPR RI John Kennedy Aziz bersama pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali mendatangi lokasi abrasi ini. Menurutnya, ia sudah mengusulkan untuk pembangunan batu pemecah atau penghalang ombak ke pemerintah pusat. Namun karena proposalnya tak pernah sampai ke BNPB, sehingga anggaran untuk itu tak pernah direalisasikan. Menurut informasi, datanya tidak ada di BNPB. Kok bisa nggak ada, Pak? Nah, saya nggak tahu. Mungkin nggak. Ya yang mengajukan data itu kan adalah dari kabupaten ya Pak ya. Dari kabupaten, dari karlaknya kabupaten. Apakah terlupakan, apakah terbelingsut, atau bagaimana gitu kan ya? Iya betul, karena kami ini nggak bisa berbuat banyak kalau secara prosedur tidak terpenuhi gitu ya. Oleh karena itu memang prosedur yang diperlukan itu merupakan syarat mutlak dari kami. Keseriusan pemerintah untuk membantu rakyatnya seolah dipertanyakan dalam persoalan ini. Karena administrasi yang tidak beres, masyarakat yang menjadi korbannya. Diperkirakan hingga beberapa tahun ke depan, warga Pasir Baru ini akan selalu dihantui bahaya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Satu bulan usai Lebaran Idul Fitri, harga ayam potong di Padang alami kenaikan. Seperti pantauan di Pasar Raya Padang pada Selasa pagi. Harga ayam potong saat ini mencapai Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya, 1 kilogram ayam potong hanya Rp20.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam ini bertahap sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000 per minggu. Namun, dalam 2 minggu terakhir, lonjakannya semakin tinggi hingga kenaikannya mencapai 50%. Diduga kurangnya pasokan ayam di pasar berkurang menjadi penyebab kenaikan harga. Biasanya, pedagang mendapatkan pasokan 100 hingga 150 ekor ayam setiap harinya dari agen. Kini, pedagang hanya menerima separuhnya saja. Sekitar 2 mingguan lah Bang. Kenaikannya berapa dari berapa itu Pak? Apa? Kenaikannya dari harga standar sekarang berapa Pak? Naiknya, melonjaknya 2.000, 3.000 sekali naiknya Bang di hari. Nah, sampai biasanya 30.000 Per kilo ya Pak ya? Iya. Sekarang 30, sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya 21,5 Bang. 21. Nah, Untuk naik 23, 26,5, 28, naik 30 Bang. Meski keberatan dengan kenaikan harga ini, warga mengaku tidak bisa berbuat banyak selain tetap membelinya. Hanya saja untuk ukuran penyajian terpaksa dikurangi dari semula potong 8, kini menjadi potong 12. Ibu-ibu rumah tangga, berapa yang seperti biasa. Kan agak mahal sekarang. Kalau dapat seperti biasa, pengeluaran kan bertambah jadinya. biasanya Ibu beli berapa sebelum naik ini? Oh, 35. Sekarang? Sekarang 42. 42. Mensiasatinya Ibu gimana caranya? Ya mensiasatinya gimana ya, beli juga. Tapi ukurannya mungkin diperkecil ya Bu? Kecil, ya. Agar harganya tidak terus melambung tinggi, pemerintah diharapkan bisa turun tangan agar imbasnya tidak meluas. Sebab banyak pelaku usaha kecil yang terancam gulung tikar jika harga daging ayam selangit. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang pekerja pabrik di Padang diberhentikan dari pekerjaannya setelah meminta cuti untuk menunaikan ibadah haji. Anwar, 67 tahun, warga Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung ini, rencananya akan berangkat haji bersama istrinya, Martini, 66 tahun. 4 Juni mendatang, keduanya akan masuk asrama haji.
karena tergabung dalam kloter pertama embarkasi Padang. Setelah melunasi ongkos naik haji dan sudah mengetahui jadwal keberangkatannya, Anwar kemudian menemui pimpinannya di pabrik pengolahan karet. Maksud hati meminta cuti selama ia berada di Tanah Suci dan kembali bekerja lagi setelah pulang ke tanah air. Namun bukannya izin yang ia dapatkan, namun malah diberhentikan. Alasannya, buruh yang sudah 46 tahun bekerja di pabrik itu dianggap sudah memasuki masa pensiun oleh perusahaan. Anwar hanya bisa pasrah, namun akan tetap memperjuangkan hak-haknya kepada perusahaan. Saya bermohon begini, saya akan minta izin untuk menunaikan haji, bukan minta cuti. Saya izin yang penting dulu. Masalah cuti itu saya enggak bawa. Saya dapat izin itu cukup sampai saya balik nanti. Saya terkejut seketika dikasih tahu saya langsung diberhentikan, agak terkejut saya. Berarti pemberhentian secara lisan aja ya Pak? Iya. Pemberhentian itu setelah Bapak mengajukan izin gitu? Iya, cuma itu. Hingga kini, pihak perusahaan belum bisa dikonfirmasi karena pimpinannya masih berada di Jakarta. Minta informasi ke perusahaan. Memang perusahaannya memang orang tua saya dipensiunkan dengan alasan udah waktunya. Tapi kenapa pas pengajuan pengajuan cuti buat naik haji itu saya nggak komplain. Terus terang saya nggak terima dan saya akan urus sesuai aturan. Saya nggak terima orang tua saya dipensiunkan dikarenakan naik haji itu. Anwar dan istrinya yang sehari-hari jualan lontong di rumah mereka sudah mendaftarkan haji sejak tahun 2013 dengan menyisihkan penghasilan bekerja sebagai buruh dan berdagang kecil-kecilan. Keduanya bisa menunaikan rukun Islam kelima meski harus menunggu antrian selama 10 tahun. Alfi melaporkan dari Padang.